Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 7? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk belajar matematika. Kali ini, materi matematika yang akan Bu Nurul bahas adalah bab baru ya, yaitu aritmetika sosial atau matematika perdagangan. Nah, tapi sebelumnya mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, untuk kompetensi dasar di bab aritmetika sosial adalah untuk 3.8, mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmetika sosial, yang di dalamnya ada penjualan, pembelian, untung, rugi, potongan, bunga tunggal, bruto, neto, tara. Untuk 4.8, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmetika sosial, baik itu penjualan, pembelian, untung, rugi, potongan, bunga tunggal, bruto, neto, tara. Nah, berikut adalah peta konsep dari materi-materi yang ada di bab aritmetika sosial. Tapi untuk video kali ini, part 1 kali ini yang akan Bu Nurul bahas adalah harga beli, harga jual, untung atau laba, dan rugi serta diskon. Langsung saja. Nah, sebelumnya perhatikan ilustrasi berikut. Dalam proses jual beli, seorang pedagang itu tidak selalu mendapatkan keuntungan atau laba. Ada kalanya ia akan mengalami kerugian. Nah, coba pada gambar pertama, di sini ada penjual pecel. Memiliki modal 300.000, dapat menjual 50 bungkus dengan harga Rp6.000 setiap bungkusnya. Lalu ada pedagang yang kedua, yaitu penjual es potong dengan modal 200.000 dan menjual 65 bungkus dengan harga Rp3.000 tiap bungkusnya. Selanjutnya, pedagang yang ketiga ada penjual mie ayam dengan modal 400.000, menjual 60 bungkus dengan harga 8.000 per bungkusnya. Nah, dari ketiga pedagang ini, kira-kira mana sih pedagang yang mengalami untung atau pedagang yang mengalami kerugian dengan modal yang berbeda dan harga serta jenis barang yang dijual juga berbeda. Oke, mari kita analisis ya. Perhatikan tabel berikut. Nah, dari kondisi tersebut, maka kita harus tahu hasil penjualannya itu berapa. Oke, untuk pedagang yang pertama yaitu pecel dengan modal 300.000. Jika mampu menjual 50 bungkus dengan harga 6.000 per bungkusnya, berarti hasil penjualannya 6.000 dikali 50, 300.000. Nah, maka hasil penjualan dikurang modal, berarti 300.000 dikurang 300.000 sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua, penjual es potong. Dengan modal 200.000 dan mampu menjual 65 bungkus dengan harga Rp3.000 per bungkusnya, maka hasil penjualannya 195.000, sehingga hasil penjualan dikurang modal dia minus 5.000 ya. Dan yang terakhir, penjual mie ayam dengan modal 400.000. Mampu menjual 60 bungkus dengan harga 8.000 per bungkusnya, sehingga hasil penjualannya 480.000. Maka hasil penjualan dikurang modal sama dengan 80.000. Nah, coba jawab pertanyaan berikut. Pedagang mana nih yang hasil penjualannya melebihi modal? Iya, betul. Kita bisa melihat dari tabel ini bahwa pedagang mie ayam yang hasil penjualannya melebihi modal. Selanjutnya, pedagang mana yang hasil penjualannya kurang dari modal? Ya, ini dia, yaitu penjual es potong. Karena dia minus 5.000. Dan pedagang mana sih yang hasil penjualannya sama dengan modal? Nah, jawabannya adalah pedagang pecel. Karena hasil penjualan dan modal sama-sama 300.000. Oke, jadi dari ilustrasi tersebut bisa kita simpulkan, kita misalkan dulu bahwa harga beli adalah HB dan harga jual adalah HJ. Simpulan yang pertama, jika HJ sama dengan HB, maka kondisi itu disebut impas. Lalu yang kedua, jika HJ lebih dari HB, maka kondisi itu dinamakan untung. Ya, berarti untung itu sama dengan harga jual dikurang harga beli. Dan yang ketiga, jika HJ atau harga jual kurang dari HB atau harga beli, maka kondisi itu dinamakan rugi. Sehingga rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Kita lanjutkan, kita langsung ke contoh soal saja ya. Contoh yang pertama, ibu menjual kalung emas yang pernah ia beli tahun lalu. Ibu memperoleh uang sebesar 1.355.000 dari hasil menjual kalung. Setelah dipikir-pikir, ternyata ibu rugi 65.000. Berapakah harga kalung tersebut saat ibu membelinya? Mari kita jawab. Kita
Kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal, yaitu harga jual sama dengan 1.355.000. Lalu rugi sama dengan 65.000. Yang ditanyakan adalah harga beli atau HB. Sehingga kita bisa langsung menjawab dari kesimpulan yang sebelumnya bahwa rugi itu harga beli dikurang harga jual, sehingga untuk mencari harga beli, harga jual ditambah rugi. Maka sama dengan 1.355.000 ditambah 65.000. Sehingga hasilnya 1.420.000. Jadi harga kalung saat ibu membelinya adalah 1.420.000. Supaya lebih paham, kita lanjut ke contoh yang kedua. Sebuah toko alat tulis memiliki stok 9 pak buku tulis yang telah dibeli dengan harga 360.000. Setiap pak berisi 10 buku tulis. Jika pemilik toko menghendaki keuntungan sebesar Rp500 dari setiap bukunya, maka berapa harga jual untuk setiap bukunya? Nah, di sini hati-hati ya, karena dari harga-harga yang diketahui di soal, di sini satuannya berbeda. Kita tuliskan dulu yang diketahui di soal. Ada harga beli 9 pak buku tulis, yaitu 360.000. Satu pak buku tulis berisi 10 buku. Nah, berarti untuk harga beli satu bukunya, maka sama dengan 360.000 dibagi, ada 9 pak buku, dan dibagi lagi, satu pak buku itu berisi 10. Jadi 360.000 dibagi 9 dibagi 10, maka sama dengan 4.000. Lalu diketahui juga untung satu bukunya sama dengan Rp500. Yang ditanyakan berapa harga jual satu buku. Karena di sini yang dicari adalah harga jual satu buku, maka untuk harga beli dan berapa rupiah untungnya yang kita gunakan adalah yang satuannya satu buku. Mari kita jawab. Sehingga harga jualnya kita bisa peroleh dari harga beli ditambah untung. Harga beli yang mana? Yang satu buku, yaitu 4.000 ditambah untungnya 500, sehingga harga jualnya 4.500. Jadi harga penjualan setiap buku 4.500. Semoga paham ya. Kita lanjutkan persentase keuntungan dan kerugian. Jadi dalam bentuk persen ya. Jika kita misalkan persentase keuntungan dengan simbol persen U, maka untuk mencari persentase untung sama dengan untung dalam rupiah atau U per HB, harga beli, dikali 100%. Nah, dari sini kita bisa mengetahui hubungan dari persentase untung, persentase harga beli, dan persentase harga jual. Misal persentase untungnya itu 10%, maka hubungannya harga beli itu 100%. Untungnya tadi 10%. Maka harga jualnya itu persentase harga beli ditambah persentase untung, sehingga 110%. Karena kalau kondisi untung, berarti harga jual itu lebih besar daripada harga beli. Selanjutnya, jika persentase kerugian kita misalkan persen R, maka untuk mencari persentase kerugian sama dengan R atau rugi dalam rupiah per HB dikali 100%. Untuk hubungan persentase rugi, persentase harga beli, dan persentase harga jual, misal persentase ruginya itu 10%, maka hubungannya HB 100%. HB itu selalu 100% ya. Nah, tadi ruginya misal 10%, maka HJ-nya itu HB dikurang R. Jadi 100 dikurang 10%, sehingga 90%. Karena kalau kondisinya rugi, maka HJ itu kurang dari HB. Ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Pak Aziz membeli sebuah motor dengan harga 20 juta. Suatu hari ia sangat membutuhkan uang, ia pun menjual motornya yang hanya laku seharga 16 juta. Berapa persentase kerugian Pak Aziz? Nah, mari kita jawab. Kita tuliskan dulu yang diketahui, ada HB sama dengan 20 juta, HJ sama dengan 16 juta. Yang ditanya persentase R. Oke, berarti kita harus tahu dulu berapa rupiah ruginya. Rugi sama dengan HB dikurang HJ, 20 juta dikurang 16 juta, sama dengan 4 juta. Dari situ kita langsung gunakan rumus persentase R. Persentase R sama dengan R per HB dikali 100%. Sama dengan 4 juta, ini tadi, di per HB-nya 20 juta dikali 100. Nah, ini kita sederhanakan ya.
4 juta per 20 juta, sama-sama bisa dibagi 4 juta, maka 1/5. Sehingga tersisa 100 dibagi 5, maka persentase ruginya 20%. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Tante menjual tanaman hias dengan harga 52.500. Ternyata dari penjualan tersebut, Tante mendapat untung 5%. Berapa harga beli tanaman hias tersebut? Nah, dari sini kita tulis dulu yang diketahui ya, seperti biasa, HJ sama dengan 52.500, persentase untungnya 5%, yang ditanya berapa rupiah harga belinya. Karena persentasenya sudah diketahui, maka kita gunakan saja hubungan dari persentase untung, persentase HB, dan persentase HJ. Kita masukkan ke tabel, persentase untungnya 5%, HB selalu 100% ya. HJ, sehingga untuk HJ 5 ditambah 100, 105%. Nah, selanjutnya bagaimana? Kita gunakan konsep perbandingan. Kita ambil dua variabelnya, ya, yaitu karena yang diketahui HJ, yang ditanyakan HB, maka kita gunakan HB dan HJ. Sehingga bentuk perbandingannya HB per HJ sama dengan 100 per 105. Nah, kita masukkan HJ-nya sudah diketahui, HB-nya yang ditanyakan, sehingga HB per HJ-nya 52.500 sama dengan 100 per 105. Lalu setelah itu dikali silang ya, jangan sampai lupa konsep perbandingan. Atau kita pindahkan sehingga HB sama dengan 52.500 dikali 100 dibagi 105. Nah, kita sederhanakan, 52.500 dibagi 105 itu dapat 500. Sehingga tersisa 500 dikali 100. Maka hasilnya HB sama dengan 50.000. Jadi harga beli tanaman hias Tante sama dengan 50.000. Nah, di sini terlihat ya bahwa ternyata untung dalam rupiahnya itu 2.500. Kalau dalam persen, 5%. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu diskon atau potongan harga. Nah, ini sering kakak lihat ya di mall-mall, di toko-toko, pasti ada kalanya memberikan diskon. Maka kita misalkan dulu dengan beberapa simbol. Untuk diskon dalam rupiah kita simbolkan D, untuk diskon dalam persen kita simbolkan persen D, lalu harga awal HA, dan harga setelah diskon HD. Sehingga untuk mencari berapa rupiah diskonnya, persentase persen D dikali HA atau harga awal. Pasti kakak juga sudah bisa ya, apalagi kalau sering belanja dan mendapat diskon. Sehingga untuk harga setelah diskon atau harga yang harus dibayar ketika mendapat diskon, yaitu harga awal dikurang diskon HA dikurang D. Nah, dari sini kita juga bisa memperoleh hubungan persen D, persen HA, dan persen HD. Misal persen D 10%, maka HA itu selalu 100%. D-nya tadi dimisalkan 10%, sehingga HD, harga setelah diskonnya itu, HA dikurang D, 100 dikurang 10, sama dengan 90%. Baik, kita langsung ke contoh soal. Suatu toko sepatu menawarkan diskon untuk semua jenis sepatu. Jika Nia membeli sepatu seharga 360.000 dan mendapat diskon 20%, berapa rupiah yang harus Nia bayar? Mari kita jawab. Kita tulis dulu yang diketahui di soal. Ada persen D, yaitu 20%, dan HA, harga awal 360.000. Yang ditanyakan HD, harga setelah diskon atau berapa rupiah yang harus dibayar. Nah, kita cari tahu dulu berapa rupiah diskonnya, karena tadi yang diketahui persennya. Sehingga persen D dikali HA sama dengan tadi diskonnya 20%. Kalau ditulis dalam perhitungan 20 per 100 dikali 360.000. Nah, ini kita sederhanakan. Kita coret atas dan bawah sehingga tersisa 20 dikali 3.600. Maka D sama dengan 72.000. Jadi potongan harganya 72.000. Maka harga setelah didiskon sama dengan harga awal dikurang diskon. Sehingga 360.000 dikurang 72.000, maka hasilnya 288.000. Jadi Nia harus membayar sebesar 282.000. Nah, ini enak banget ya kalau ada diskon, jadi harganya lebih murah. Oke. Demikian materi kali ini, semoga bisa kakak pahami. Tetap semangat, terima kasih.
sudah menyimak sampai selesai. Bu Nurul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.